Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke John, kembali lagi bersama saya di channel Bang Bekti. Oke, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tahu updatean terbaru dari saya mengenai YouTube buat pemula. Oke John, di sini saya membuat video ini di gubuk punya kakek saya di sawah. Ya kayak gini John, ala kadarnya saya membuat konten di sebuah desa ya John, di persawahan di desa saya. Nah di sini John, saya hanya ingin membuat video ya suasana baru lah John, tidak suntuk di rumah aja. Jadi di sini saya akan membahas mengenai syarat penarikan di YouTube Short John, yang dimana di YouTube Short ini memang sedang banyak banget diperbincangkan dan banyak orang menggunakan YouTube Short untuk penghasilan lebih cepat John. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penarikan di YouTube Short itu kayak gini John. Untuk menarik penghasilan dari video YouTube Short itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ya John, kalian harus mendaftarkan akun AdSense kalian atau memverifikasi dan memiliki akun AdSense telah terdaftar dan terverifikasi untuk menarik penghasilan dari iklan pada video YouTube Short. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya untuk menarik penghasilan dari YouTube Short itu kalian harus mempunyai Google AdSense dan sudah terverifikasi. Dan untuk mempunyai Google AdSense yang pertama memang harus memenuhi syarat, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu pasti ya John. Dan memverifikasinya, dan untuk memverifikasi memang harus sudah memenuhi syarat. Nah yang selanjutnya, untuk mendapatkan Google AdSense kalian kan harus mempunyai $10 pertama John. Nah ini, jadi di YouTube Short itu memang harus mempunyai, ya sama aja lah seperti YouTube biasa yang durasi panjang, harus mempunyai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang untuk mendapatkan sebuah pin Google AdSense yang harus terverifikasi. Itu yang pertama ya John. Jadi membuat video short, kalau kalian sudah semua video shortnya memenuhi syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, otomatis kan kalian mendapatkan pin tuh dari Google AdSense. Nah kalian nanti tinggal verifikasi 6 digit pin yang harus kalian verifikasikan. Itu syarat yang pertama ya John. Dan yang kedua, syaratnya itu mencapai ambang batas penarikan John. Di YouTube memungkinkan penarikan penghasilan setelah Anda mencapai ambang batas penarikan tertentu. Jadi untuk YouTube Short ambang batas penarikannya adalah 100 US dollar, yaitu sekitar 1.400.000-an. Gede juga ya John. Ya memang untuk mendapatkan penghasilan segitu lumayan harus bekerja keras, soalnya di YouTube persaingannya cukup ketat. Saya pun per video saya buat ini saya sudah mendapatkan pin AdSense John, cuman belum mendapatkan yang 100 US dollar ini. Jadi memang harus sabar karena persaingan di YouTube cukup ketat. Kalau saya sih membuat channel YouTube, saya memang hobi, suka membuat konten-konten. Ketika saya mendapatkan penghasilan itu nilai bonus buat saya. Jadi itu ya John, syarat yang kedua harus memenuhi syarat 100 US dollar untuk menarik penghasilan dari YouTube Short. Dan yang ketiga, mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Jadi seperti aturan-aturan dari YouTube, di YouTube Short kalian itu harus mematuhi peraturan dari YouTube John. Jadi jangan melanggar hak cipta atau konten berulang dari YouTube John. Itu syaratnya ya John yang ketiga. Video Anda harus memenuhi persyaratan kebijakan monetisasi YouTube. Ini termasuk konten yang aman dan sesuai dengan aturan komunitas YouTube John. Terus Anda dapat, buat kalian itu kalian tidak dapat memonetisasi konten yang melanggar kebijakan tersebut. Nah kayak gini John. Jadi buat kalian yang melanggar atau tidak memenuhi kebijakan komunitas YouTube, otomatis kalian tidak bisa monetisasi atau menarik penghasilan kalian di YouTube Short. Itu harus hati-hati beneran ya John. Jadi kalau bisa buatlah konten original seperti saya ini John. Nah yang keempat, mengaktifkan monetisasi untuk video YouTube Short. Nah ini kalian harus mengaktifkan monetisasinya John, yang gambar dolar hijau. Gambar dolar hijau itu kalian aktifkan dan kalian publikasikan biar mendapatkan penghasilan dari YouTube Short. Terus pastikan video short yang
kalian sudah aktifkan monetisasinya. Terus untuk video YouTube Short jadi YouTube Short kalian harus diaktifkan melalui YouTube Studio, bisa melalui Google Chrome juga bisa. YouTube Studio ya John, jangan lupa. Terus yang kelima, syarat yang kelima itu tidak melanggar hak cipta. Nah ini yang sering dilanggar oleh para YouTuber pemula, termasuk saya juga. Hati-hati banget John kalau membuat video. Soalnya apa? Kalau membuat video ada pelanggaran hak cipta seperti copyright lagu atau video berulang, itu benar-benar saya hindari banget. Soalnya saya tidak mau konten saya itu ada konten berulang dan hak cipta dari orang lain. Ya, saya pengen membuat video itu real apa adanya dan konten yang saya buat kayak gitu John. Pastikan video YouTube Short kalian tidak melanggar hak cipta atau hak milik intelektual lainnya. Jadi diusahakan kalian membuat konten itu konten yang kalian bisa aja John. Jadi ketika kalian membuat konten, yang pertama kalian harus membuat video original. Yang kedua, jangan memakai cover lagu atau lagu orang lain atau lagunya yang sudah terkenal. Kalian harus memang mencantumkan saya tidak menakut-nakuti ya John. Ketika kalian ingin membuat diisi sebuah lagu nggak masalah, cuman kalian harus benar-benar pelajari dulu tentang konten yang kalian buat, dan kalau dikasih lagu kira-kira aman atau enggak. Jadi kalian harus mencantumkan hak cipta dari lagu-lagu tersebut. Terus yang kedua, konten berulang John. Contohnya misal game, itu banyak sekali yang kena konten berulang. Karena apa? Karena di game itu harus, kalau bisa kasihlah muka kalian, jadi screen recorder kayak gitu John, dicantumkan muka kalian, kalau enggak di dubbing suara kalian. Soalnya apa? Karena di konten game sering sekali banyak yang kena hak cipta. Soalnya mereka hanya main game, tidak ngomong apa-apa, tidak dikasih muka mereka. Jadi kalau hanya main game aja itu kan otomatis banyak tuh yang upload game. Jadi itulah yang kadang membuat konten berulang. Nah ini kontennya kok sama kayak punya channel sebelah, ini kontennya sama kayak channel punya sebelah. Jadi itulah yang membuat konten namanya konten berulang. Jadi buatlah, misal kalian buat konten video game, buatlah screen recorder yang di situ gamenya, walaupun game sama tapi ada gambar muka kalian John. Jadi tidak bahaya gitu John. Nah itu John mengenai konten-konten yang harus dihindari. Dan yang terakhir, jika Anda memenuhi semua persyaratan di atas, dan 5 persyaratan ini jika sudah terpenuhi, kalian akan aman dari semua pelanggaran John. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian belajar terus mengenai membuat video-video YouTube buat pemula dan aman untuk kalian upload. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.